menanyakannya, yang pertama mungkin biasanya kegiatan keagamaan apa saja yang rutin dilakukan di tempat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan yang kami kerjakan untuk nenek atau diagendakan untuk nenek itu ada beberapa. Pertama, kami ada agenda sholat berjamaah 5 waktu. Artinya nenek diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban sholat itu secara berjamaah. Kita nambah kami dengan sholat. Yang pertama, yang kedua, kami juga ada pengajian rutin dan lain-lainnya seminggu 2 kali. Setiap hari Kamis dan hari Jumat. Juga kami ada kegiatan sharing session atau doa bersama dari maghrib sampai isya. Jadi itu sebenarnya kalau untuk saat ini kami lebih memfokuskan kegiatan yang itu lebih kegiatan kami. Ternyata punya dampak luar biasa. Terus selanjutnya Bapak mungkin bagaimana sikap dari nenek dan pengurus ketika ada nenek yang merasa menghadapi kayak lagi sedih, murung, juga sakit mungkin atau kesepian gitu. Jadi tindakan apa yang dilakukan oleh pengurus? Kita menangani, kita sudah barang tentunya kalau untuk nenek itu ada juga yang menjadi salah satunya ada hopeless, ada orang lainnya satu sakit sekalian. Karena pada dasarnya kan mereka jauh dari keluarga ini dan dalam itu membutuhkan ada mereka akan dihadapkan dengan situasi loneliness, kesepian, ada hopeless, merasa tidak berguna, tidak punya harapan. Nah, kami selalu mensupport mereka sebagai circle yang ada harus menjadi support system buat mereka. Biasanya kami selalu menghibur mereka, menyatakan bahwa kami adalah keluarga. Jadi kami bukan berarti bahwa kami mengecilkan peran keluarga inti mereka di sana, tetapi kami lebih menguatkan bahwa kami juga adalah bagian dari kehidupan mereka. Artinya kami bagian dari dia dan kami juga ada sebagai keluarga. Dan juga mungkin yang paling efektif saat membangkitkan rasa mereka nyaman, kita meminimalisir terjadinya kesepian. Nah, kunjungan mahasiswa buat kami bukan sesuatu yang kecil, perannya justru besar karena akan menjadikan kan mereka cenderung di situ komunikasi di rumah, di keluarga. Nah, kedatangan mahasiswa itu jadi salah satu pengobatan dan bisa meminimalisir terjadinya kesepian. Mungkin tidak hanya peran kami sebagai pengelola atau nenek yang lain, tapi peran yang dari luar pun mungkin untuk dilihat itu tidak terlalu punya pengaruh kunjungan mahasiswa datang ke kami. Baik itu walaupun sifatnya mereka untuk mengonsumsi data ya, cari data, tapi ada dampak lain yang mungkin bisa dibilang simbiosis mutualisme ya. Mereka dengan kedatangan mahasiswa selain memberikan informasi tentang mereka juga ada feedback buat mereka merasa kedatangan cucu. Ya. Nah, apakah setelah para lansia di sini mengikuti kegiatan keagamaan tersebut, apakah ada perubahan mungkin dari psikologisnya atau dari apanya gitu? Nah, setiap kegiatan yang ada di kami jelas ada kegiatan monitoring dan evaluasi. Tidaklah mungkin kami meneruskan atau memperkuat kegiatan itu manakala tidak memiliki dampak yang baik atau tidak memiliki progres. Kami lebih menguatkan kegiatan itu manakala dari hasil monitoring kami, dari hasil evaluasi itu punya dampak yang luar biasa. Dan itu yang justru bikin saya bangga sebagai pengelola. Kenapa bikin bangga? Dengan kita kegiatan agama diperbesar, banyak punya dampak yang sebenarnya kita tidak pernah pikirkan itu akan terjadi. Dampak kesehatan, dampak kebersihan, dampak kebugaran itu berawal dari kegiatan keagamaan. Padahal awalnya kita berpikir bahwa kegiatan umumnya atau keagamaan itu sesuatu kewajiban, tidak memiliki dampak sosial atau dampak medis, tapi kenyataannya memiliki dampak sosial dan medis yang luar biasa. Kita contoh di sini, maaf, kalian boleh memberikan, tidak pernah ya berikan. Di sini tidak tercium aroma, mungkin terminimalisir, tidak terlalu kuat bau pesing. Karena di sini tidak ada nenek yang ngompol sembarangan. Padahal dulu tidak seperti itu, layaknya panti aja. Banyak orang dengan kemunduran fungsi tubuh karena proses degeneratif
banyak nenek yang mungkin sembarangan. Nah sekarang tuh enggak. Kenapa bisa seperti itu? Salah satunya dampak karena kita bimbingan rohani dalam kegiatan bimbingan itu. Ketika salah satu yang kami ambil salah satunya sholat. Kita sampaikan ya, ketika sholat itu harus bersih baju, harus bersih badannya, pakaiannya dan lain-lain. Kami semuanya diilustrasikan. Ketika nenek mau sholat, harus cuci dulu semuanya, minimal badan-badan yang dikhawatirkan akan terkena najis. Badannya, pakaiannya, kalau mau sholat tolong digempit, minimal dalemannya, ditakutkan batuk atau apa keluar najis. Ketiga tempatnya, kalau sholat itu tidak boleh kena najis tempatnya. Secara tidak langsung kami menyuruh mereka untuk mandi. Secara tidak langsung kami menyuruh untuk mereka cuci baju. Secara tidak langsung kami menyuruh mereka tidak boleh kencing sembarangan. Takutnya kalau dibunuhin orang itu akan najis. Nah itu mempunyai dampak ternyata yang dirasakan sekarang. Yang di kami tidak ada yang kencing sembarangan. Jadi semuanya kembali ke kamar mandi dan mengakibatkan mereka punya pola yang teratur. Kalau mau sholat ke kamar mandi, kencing dan lain-lain. Nah, kamu tidak harus ada smart kegel untuk controller kebutuhan tipis. Mereka bisa bertahan 3 jam tanpa kencing. Salah satunya apa? Kegiatan kami dari jam 5:30 sampai jam 8 itu di musola. Kalau maghrib itu mereka tidak kencing. Itu salah satu latihan pitch control untuk. Jadi kalau punya dampak luar biasa, dampak kebugaran. Nenek 5 waktu soal berjamaah ke musola. Yang paling dekat kita asumsikan 25 langkah. Yang paling dekat ke kamar ke musola. Kalian bayangkan 5 kali 25 langkah. Artinya 5 waktu kali 25 langkah. 125. Terus kali 2 kena berat badan. Jadi 250 langkah. Kami dengan tanpa harus menyuruh mereka olahraga 250 langkah. Mereka kerjakan tiap hari. Apalagi yang jauh. Kebayang kalau yang di sini 100 langkah. Berapa langkah mereka? 1000 langkah tiap hari mereka olahraga. Dan itu yang mengakibatkan mereka. Jadi kalau dampaknya bukan hanya dampak secara psikologis, dampak secara medis, dampak secara kebersihan punya luar biasa. Kami hanya satu, makanya sekarang kami lebih tekankan sisi agamanya, sisi agama yang kami ambil, dan itu punya dampak. Sisi psikososial, nenek yang sebelah sini dengan nenek yang sebelah sana itu jarang ketemu. Tapi kebayang kalian, 5 waktu artinya 5 kali mereka duduk bareng. Masa nggak ketemu sapa? Itu menunjukkan silaturahmi. Buat kami alhamdulillah, makanya di sini itu terminimalisir terjadinya konflik intern. Karena 5 kali bertemu, 5 kali bertemu sapa, kegiatan dalam satu. Alhamdulillah. Jadi kalau punya dampak sudah bayangkan luar biasa. Ya, karena agama adalah life ya, aturan hidup. Untuk pengaruhnya, seberapa besar sih pengaruh sikap keagamaan ini tuh berpengaruh kepada nenek-nenek di sini gitu? Pengaruh keagamaan pada nenek yang ada di kami secara psikososial itu mempunyai efek yang luar biasa. Kami sadar bahwa nenek yang ada di kami itu secara umum, secara kebanyakan itu mereka datang dari lingkungan atau mungkin dari ya lebih karena lingkungan yang tidak terlalu aware dengan agama, artinya waras dengan agama. Sebagai salah satu contoh, saya sering menemukan nenek yang tidak tahu dengan baca Quran. Tidak punya kemampuan untuk baca Quran. Terus juga pemahaman tentang konteks keagamaan yang tidak terlalu baik. Terus tentang konteks kewajiban terhadap sholat juga tidak terlalu bagus gitu ya. Hal itu menunjukkan bahwa mereka datang dari lingkungan yang polos dengan keagamaan. Nah, ketika kami terapkan di sini, itu seperti mereka menemukan sesuatu yang baru, gitu ya. Dan ada semacam panggilan yang luar biasa. Jadi makanya ketika itu kami terapkan, itu mempunyai pengaruh luar biasa ke mereka. Yang awalnya mungkin sesuatu hal yang dianggap biasa ternyata menurut agama itu kurang bagus, mereka tinggalkan. Salah satu contoh, nenek ada nenek dulu yang datang sini pakai apa span ya, kalau
beda ya. Jadi terus pakai baju segini, terus nggak pakai kerudung. Kita sampaikan bahwa untuk orang tua, untuk perempuan itu rambut itu adalah mahkota dan aurat. Jangan semua badan perempuan itu jangan badannya itu orang. Gitu. Kami sampaikan. Walaupun ini posisinya perempuan dengan perempuan. Ketika kita diingatkan bahwa itu ada sesuatu yang kurang baik menurut sudut pandang agama, mereka dengan sukarela itu dikerjakan. Mereka itu tuh berhijab, terus bajunya lebih memilih yang sopan gitu. Terus juga salah satunya kalau pernah datang ada tamu, kita sampaikan bahwa mereka yang datang ke sini itu bukan berniat untuk mengunjungi anak mereka, tapi mengunjungi orang tua, meminta restu, meminta doa dari orang tua. Saya sampaikan agama mengajarkan kita untuk menghormati tamu, menyambut kedatangan tamu. Jadi berperilaku layaknya orang tua yang dimana diminta doanya sama anaknya. Jadi makanya ketika datang mereka berperilaku sopan, tidak sekarang jarang nenek yang berperilaku konyol, tapi ini berperilaku sopan layaknya orang tua. Mungkin walaupun jauh dari kata wise ya, tapi lebih mereka bisa menempatkan diri sebagai orang tua, tidak yang mau dianggap sebagai objek banyolan, tapi lebih pengen dianggap sebagai orang yang orang tua yang diminta restu dan doanya. Itu salah satu pengaruh yang terjadi ketika kegiatan keagamaan lebih diperketat gitu. Tapi bukan berarti bahwa kegiatannya lain kami abaikan, enggak, dan kami juga ada, cuma kami lebih menitik beratkan sisi keagamaan. Kami punya keyakinan bahwa mereka adalah, walaupun umur itu kan bukan jadi catatan ya, tapi manakala umurnya sudah senja, sudah menandakan bahwa indikasinya mereka sebentar lagi pulang. Jadi kami selain ingatkan, dunia itu kan hanya persimpangan doang. Mereka mungkin sudah sepuh, sudah sebentar lagi mau kembali, apa yang mau tidur. Itu yang biasanya mereka menjadi. Artinya keagamaan punya pengaruh banget, terutama pada psikososial.